Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rian Alfiansyah dengan NIM mahir 2424 10 10 3005. Saya di sini akan menjelaskan laporan kuis 1, yaitu tentang algoritma penjadwalan CPU, mata kuliah sistem operasi kelas E. Untuk soalnya sendiri, yang pertama kita diberikan 4 instruksi ya. Yang pertama itu menjelaskan secara mekanismenya, cara kerja suatu algoritma yang kita pilih dalam mengeksekusi thread atau proses dalam antrean CPU. Yang kedua ini kita analisis keunggulannya dari CPU yang kita pilih, yang kita dapat. Terus yang ketiga, analisis kelemahannya. Yang keempat, yaitu buat skenario sederhana biar bisa membuktikan jika argumennya itu memang benar. Untuk saya sendiri, di sini saya dapat yang pertama algoritma first come first serve FCFS. Buat yang kedua dapat materi shortest remaining time first yaitu SRTF. Masuk yang pertama first come first serve untuk mekanisme algoritma sendiri, yaitu salah satu metode penjadwalan CPU paling sederhana yang menggunakan prinsip antrean linear. Yaitu nanti prosesnya itu yang akan diproses itu siapa yang antri duluan. Nah, tanpa kayak memperlibatkan kondisi khusus. Jadi, siapapun yang antri duluan, meskipun itu dalam urgensi apapun, dia bahkan dikerjakan dulu oleh si CPU. Nah, karena FCFS ini termasuk algoritma non-preemptive, hal ini berarti bahwa meskipun terdapat proses baru yang memiliki burst time, atau yang lebih penting ya yang tadi, tetap yang dijalankan tuh yang antri pertama itu bakal dieksekusi sampai selesai dulu, baru lanjut ke antrian yang kedua. Untuk secara garis besarnya alurnya itu pertama masuk ke ready queue-nya dulu sesuai urutan atau sesuai antriannya. Terus CPU itu mengambil proses paling depan sesuai antrian. Proses itu dijalankan sehingga selesai tanpa interupsi. Lalu jika selesai, CPU-nya itu bakal berpindah ke proses berikutnya yang itulah antri. Namun FCFS ini berpotensi menimbulkan inefisiensi karena ini dapat mengakibatkan penggunaan resource yang sangat banyak. Karena sih burst time itu tadi. Yang selanjutnya ada keunggulan utamanya dari FCFS. Eh, untuk FCFS sendiri itu tingkat fairness atau keadilannya itu sangat tinggi. Jadi yang sudah sesuai dari mekanismenya tadi, meskipun kayak antrian selanjutnya itu memiliki urgensi yang lebih penting, tapi jika mereka emang antrinya itu lebih lama, tetap bakal yang didahulukan yang antri pertama. Nggak peduli kayak aturan-aturan yang mengikat yang kedua. Ini beberapa alasan FCFS itu unggul dalam fairness-nya. Tidak ada proses yang disalip oleh proses lainnya. Urutan eksekusinya tuh murni berdasarkan waktu kedatangan. Tidak memerlukan mekanisme tambahan seperti sorting atau prioritas. Karena memang ini algoritmanya simple. Siapa yang datang duluan, itu yang dikerjakan. Ini untuk implikasinya, ini bisa cocok untuk sistem yang membutuhkan transparansi. Yang kedua, memberikan jaminan bahwa semua proses akan dilayani secara berurutan. Lalu, analisis kelemahan utama. Untuk FCFS ini memiliki kelemahan pada metrik MWT-nya atau main waiting time. Karena ini kan terjadi karena algoritmanya tidak mempertimbangkan panjang burst time dari setiap proses. Jadi jika terdapat proses dengan burst time yang sangat besar, itu tetap bakal dianuin dulu meskipun nanti ke proses 2 dan 3-nya itu waktunya bakal sedikit lama. Ini kelemahannya biasanya dalam bentuk proses dengan burst time besar dapat menghambat proses lain. Terus terjadi convey effect
Apa itu one way clock? Yaitu proses panjang di depan menyebabkan proses pendek. Yaitu di belakang ikut tertunda. Terus waiting time rata-rata menjadi tinggi. Nah, untuk dampaknya tersendiri, proses kecil menjadi tidak efisien, lalu respon sistem menjadi lambat, dan tidak cocok untuk sistem interaktif juga. Masuk ke pembuktian. Di sini saya sudah buat data proses dengan prosesnya itu 4. Untuk proses yang pertama, arrival time-nya itu 0 di urutan pertama. Burst time itu 10, langsung burst time yang besar. Lalu proses kedua, arrival kedua itunya urutannya. Terus burst time-nya 2, sampai ke burst time keempat, sampai ke proses keempat yang burst time-nya itu 5. Jadi buat Gantt chart-nya sendiri, yang pertama ini P1, 0. Si burst time-nya itu pengeksekusiannya dari algoritma ini urut ya, meskipun burst time lebih gede. Jadi P1 ini bakal dikerjakan terlebih dahulu meskipun burst time-nya 10. Lalu dilanjut P2 dengan total jumlah burst time dari ditambah yang P1 jadi 12, yang tambah 2. Terus dilanjut ke P3 antrian selanjutnya yaitu 1 menjadi 13, dan antrian terakhir burst time-nya 5 tambah 5 jadi 15. Untuk visualisasinya seperti ini. Ini titik awal 0, terus P1 ini antrian masuk dieksekusi oleh si CPU, nambahlah burst time, ini prosesnya lama ya, 10. Lalu ada yang kedua, proses kedua masuk cuman 2 burst time-nya, jadi lebih pendek daripada burst time yang pertama, karena emang eksekusinya lebih cepat. Lalu si proses ketiga 1, dan P4-nya 5. Ini untuk hasilnya, perhitungan menunjukkan bahwa MTT-nya itu 11,75 dan mean waiting time-nya 7,25. Ya, buat insight-nya tadi, ini karena burst time-nya besar, jadi si P234-nya waiting list-nya lama. Masuk ke shorter remaining time first. Untuk si shorter remaining time first ini kebalikannya yang tadi. Jadi algoritma ini penjadwalan CPU yang bersifat preemptive. Dan itu CPU selalu memilih proses dengan sisa waktu eksekusi yang paling kecil, yaitu burst time-nya tadi. Nah, buat alur kerjanya itu emang seperti ini. CPU memiliki proses dengan sisa waktu terkecil, memilih, maaf. Nah, jika tidak proses baru, burst time lebih kecil. Jika ada proses yang berjalan, akan dihentikan sementara. CPU berpindah ke proses dengan waktu terdekat, lalu proses dilanjutkan ke CPU proses selanjutnya yang memiliki burst time yang lebih kecil. Terus keunggulan sendiri, proses pendek ini tidak perlu menunggu waktu lama. Waktu tunggu rata-rata itu menjadi rendah karena sistem menjadi lebih responsif. Ya, buat kelemahannya tersendiri, ini pada tingkat jumlah konteks switchingnya itu bakal banyak karena emang kita bakal berpindah-pindah dari proses satu ke proses lainnya demi mengutamakan dari burst time-nya itu yang paling kecil. Nah, ini untuk beberapa dampak negatifnya, CPU sering berpindah antar proses, menambah overhead system karena emang sering berpindah jadi overhead sistemnya, lalu menurunkan efisiensi jika switching terlalu sering, dan juga bakal ngedown lah kayak performa dari CPU-nya. Eh, ada juga proses panjang tuh bisa mengalami starve fatigue. Terus kompleksitas implementasi lebih tinggi dibandingkan CFS. Nah, buat tabel pembuktiannya, data proses, saya menggunakan contoh yang sama seperti SRF yang tadi, FCFS yang tadi. Buat Ganjarnya ini, yang pertama, kita itu ngeproses dari urutan pertama yang masuk terlebih dahulu, P1. Meskipun burst time 10, karena emang dia urutan yang pertama. Lalu kita pindah, nah sebelum P1-nya ini selesai dieksekusi, eh,
itu bakal pindah ke P2 karena emang berstamnya yang lebih kecil. Nah, untuk lengkapnya sih lebih detailnya di sini. Jadi yang pertama ini P1 masuk. Nah, yang masuk itu yang dieksekusi cuma sekitar satu burst time. Karena setelah sistem itu mengeksekusi satu burst time, dia itu mendeteksi ternyata di antrian kedua ini memiliki burst time lebih kecil. Kenapa aku bisa lebih kecil? Karena yang burst time yang pertama ini satu, jadi otomatis sisa 9. Kalau 9 dibandingkan kedua, masih lebih kecil kedua. Jadi di proses itu bakal pindah kedua. Nah, jadi otomatis yang kedua ini masuk satu, sisa satu. Nah, dan yang satu, dan P2 ini sekarang kondisinya sisa satu, sama dengan P3. Nah, untuk ini bisa, hasilnya bisa dieksekusi dulu, bisa antara dua pilihan, eksekusi P2-nya dulu atau P3-nya dulu. Nah, jadi di sini saya memilih ke P3-nya dulu. Buat P3 ini dieksekusi karena cuma satu. Nah, jadi kalau udah selesai, masuk ke P2 lagi yang jumlah thread dan jumlah burst time-nya itu lebih kecil. Dan setelah P2 selesai, masuk ke P4 yang burst time-nya 5 lebih kecil dari sisa dari P1 tadi. Karena emang sisa 9. Nih, buat sisanya P1 yang sisa 9 itu dieksekusi terakhir. Nah, buat ini kayak durasinya ya, satu lebih cepat. Berarti lebih cepat proses yang P1 pertama, P2, P3, P2 lagi. Prosesnya agak lama. Nah, buat hasil perhitungannya itu menunjukkan MTT-nya 7,25 dan MWT-nya 2,75. Oh ya, juga eh, perpindahan dari prosesnya ini 5 kali. Pertama kan di P1, setelah P1 eksekusi kita pindah ke P2, 1, P3, 2, P2 lagi 3, P4, 4, P1 lagi 5. Jadi ada 5 perpindahan proses. Buat kesimpulannya, FCFS dan SRTF ini karakteristiknya sangat beda. Jadi kalau FCFS itu lebih ke dalam kesederhanaannya aja dan keadilannya. Lalu kalau emang SRF itu pengoptimalan waktu supaya lebih signifikan. Tapi ada efeknya yaitu banyaknya konteks switching. Jadi memberatkan dari kinerja CPU sendiri. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.